dari kelompok 4 ingin mendemonstrasikan mata kuliah yang berjudul Komplikasi pada Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan BBL. Untuk topik pembahasan yaitu pendarahan pada ibu bersalin kala 3 dengan kasus retensio plasenta. Untuk capaian mahasiswanya, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada ibu bersalin kala 3 dengan pendarahan postpartum. Yang pertama kita bahas pengertian pendarahan postpartum. Untuk pengertian pendarahan postpartum adalah pendarahan yang terjadi setelah persalinan dengan kehilangan darah sebanyak lebih dari 500 ml. Yang kedua, jenis-jenis pendarahan postpartum yaitu yang pertama atonia uteri, yang kedua ada laserasi jalan lahir, yang ketiga ada retensio plasenta, yang keempat ada kelainan pembekuan darah. Untuk pengertian retensio plasenta yaitu plasenta tidak lahir setelah 30 menit bayi lahir. Untuk penyebab retensio plasenta yaitu plasenta berimplantasi jauh ke dalam dinding uterus. Nah, untuk jenis-jenis implantasinya yaitu yang pertama ada akreta, yang kedua ada inkreta, yang ketiga ada perkreta. Untuk yang jenis akreta, plasenta berimplantasi sampai masuk ke dalam endometrium. Kalau yang jenis inkreta, plasentanya masuk ke dalam myometrium. Kalau yang jenis perkreta, dia implantasi plasentanya masuk ke dalam myometrium terlalu dalam sehingga dapat menginvasi organ lain seperti kandung kemih. Jika terjadi kasus retensio plasenta, maka penanganan yang harus kita lakukan adalah melakukan manual plasenta. Yang paling pertama, kita melakukan informed consent kepada keluarganya. Langkahnya yaitu kita sapa keluarganya dan pasiennya dengan sopan. Yang kedua, kita memperkenalkan diri. Yang ketiga, kita jelaskan apa maksud dan tujuan kita lakukan tindakan tersebut. Selanjutnya kita periksa kesiapan alat dan kita siapkan alat-alat untuk mencegah infeksi terjadi seperti memposisikan pasien senyaman mungkin, menjelaskan maksud dan tujuan tindakan yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya pencegahan infeksi sebelum tindakan dilakukan. Yang pertama, kenakan pelindung diri, sarung tangan, topi, masker, celemek, dan lain-lain. Kemudian cuci tangan sebelum melakukan tindakan dengan air yang mengalir. Melakukan tindakan, sebaiknya kita cek kembali persiapan alat. Lakukan anestesia verbal atau analgesia perrektal sehingga perhatian ibu teralihkan dari rasa sakit atau rasa nyeri. Kemudian, langkah selanjutnya, gunakan sarung tangan untuk memulai tindakan. Baiklah, sebelum melakukan tindakan, kita sebaiknya menyapa ibu, memperkenalkan diri, dan memberitahu tindakan apa yang akan kita lakukan kepada pasien. Selanjutnya, pada tahap ini kita lakukan kateterisasi kandung kemih. Pastikan kateter masuk dengan benar dan cabut kateter setelah kandung kemih dikosongkan. Kemudian langkah selanjutnya, jepit tali pusat dengan klem, kemudian tegangkan tali pusat sejajar lantai. Secara obstetrik, masukkan satu tangan ke dalam vagina dengan menelusuri sisi bawah tali pusat. Setelah tangan mencapai pembukaan serviks,
Minta asisten atau keluarga untuk memegang koher, kemudian tangan lain penolong menahan fundus uteri. Sambil menahan fundus uteri, masukkan tangan ke dalam kavum uteri sehingga mencapai tempat implantasi plasenta. Buka tangan secara obstetrik menjadi seperti memberi salam. Lepaskan plasenta dari tempat implantasinya dengan menyelipkan ujung jari dari antara plasenta dan dinding dalam uterus. Lakukan eksplorasi ulang untuk memastikan tidak ada bagian uterus yang masih melekat pada dinding uterus. Lakukan sedikit pendorongan uterus ke dorsokranial setelah plasenta lahir. Perhatikan kontraksi uterus dan jumlah pendarahan yang keluar. Sementara masih menggunakan sarung tangan, kumpulkan semua barang, bahan, atau instrumen bekas pakai dan bersihkan tubuh ibu dan ranjang tindakan. Lakukan dekontaminasi sarung tangan dan semua peralatan yang tercemar darah atau cairan tubuh lainnya. Lepaskan sarung tangan dan segera cuci dengan sabun dan air yang mengalir. Keringkan tangan dengan handuk pribadi yang bersih dan kering. Untuk perawatan pasca tindakan, periksa kembali tanda vital pasien, segera lakukan tindakan dan instruksi apabila masih diperlukan, catat kondisi pasien dan buat laporan, buat instruksi pengobatan, beritahukan pada pasien dan keluarga bahwa tindakan telah selesai, tetapi pasien masih memerlukan pengawasan, ajarkan ibu dan keluarga tentang asuhan mandiri dan tanda-tanda bahaya yang mungkin terjadi. Terima kasih.